Halo semuanya, kembali lagi di channel By Nata. 1, 2, 3. Jadi, di konten cerita horor kali ini, saya ingin bercerita tentang kota gaib Saranjana, khususnya daerah Kota Baru. Saya sendiri berasal dari daerah Kota Baru. Sedikit banyaknya pernah mendengar cerita mistis tentang kota Saranjana. Kota Baru terletak di Kalimantan Selatan, Kecamatan Pulau Laut. Dan banyak artikel mengatakan bahwa kota Saranjana terletak di Pulau Halimun yang sering disebut dengan Pulau Laut. Kota Baru kecamatannya Pulau Laut. Pulau Halimun sering disebut dengan Pulau Laut. Apa kota Saranjana adalah kota baru? Mungkin kami hidup berbarengan tapi berbeda dimensi. Apabila kita mencari di Google Maps kota Saranjana, maka tidak ditemukan. Namun yang aneh, pada tahun 1845 kota ini sempat tercatat di peta yang dibuat oleh Salomon Muller. Dalam peta tersebut ada nama kota yang bernama Tanjung Saranjana. Ada beberapa cerita tentang kota gaib Saranjana. Pasang telinga, buka pikiran, biarkan rasa takutmu menghantuimu. Cerita pertama, kota Saranjana adalah kota yang maju. Banyak artikel menggambarkan kota Saranjana dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit, jalan tol, dan peralatan yang canggih. Banyak wisatawan yang mengaku dari kejauhan melihat orang-orang beraktivitas di gedung pencakar langit di kota Saranjana. Tetapi setelah didekati, aktivitas tersebut hilang dan hanya ada gunung yang langsung berbatasan dengan laut. Cerita yang beredar di daerah saya, kota Saranjana adalah kota yang bersistemkan pemerintahannya kerajaan, seperti kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu. Dan juga kota Saranjana masih erat kaitannya dengan kerajaan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Seseorang yang pernah masuk ke kota Saranjana, dia mengaku melihat buah yang begitu besar, berbeda dengan buah di dunia nyata. Tetapi setelah buah itu dibawa ke dunia nyata, buah itu kembali ke ukuran semula. Dan apabila kita hidup di daerah kota Saranjana 1 hari, maka sama dengan 1 tahun di dunia nyata. Cerita kedua, pemesan yang misterius. Konon pada tahun 1980-an, pemerintah dikagetkan dengan kedatangan sejumlah alat berat yang dipesan dari Jakarta. Semua alat berat dengan harga yang mahal telah dipesan seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal kota Saranjana di dunia nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Dan pernah juga ada cerita mistis seseorang, sebut aja Reja. Dia ingin bepergian menuju penyeberangan. Saat dia berkendara, dia terkejut melihat puluhan mobil mewah yang mendahului dia. Dia berpikir, wah, siapa orang terkaya di daerah Kota Baru ini sampai sanggup membeli puluhan mobil mewah. Saat Reja sampai di pelabuhan penyeberangan, dia kaget. Kemana mobil mewah tersebut? Dia hanya melihat beberapa mobil saja. Dia pun heran dan bertanya kepada petugas penjaga karcis, apakah ada puluhan mobil mewah yang ngantri di sini? Penjaga karcis pun bingung. Tidak ada, mas, hanya ada beberapa mobil biasa yang mengantri. Apakah itu penduduk Saranjana? Saya tidak tahu pasti. Cerita ketiga, diberikan kesaktian.
Ada seseorang yang berkelebihan khusus atau yang sering disebut anak indigo yang berhasil masuk di pemukiman kota Saranjana. Ini masih di pemukiman loh. Misalkan kita ingin masuk ke pusat kerajaan, maka kita harus minta izin lebih dahulu. Apabila tidak diizinkan, maka tidak boleh masuk. Setelah dia berinteraksi dengan penduduk Saranjana, dia dipinjamkan sebuah batu. Dan yang katanya bahwa batu itu bisa membuat kita kebal. Dia pun mencoba batu tersebut dan meminta rekannya untuk menabraknya dengan mobil. Orang itu pun terlindas oleh mobil. Namun yang anehnya, dia tidak apa-apa. Setelah berhasil mencoba, batu tersebut diminta kembali oleh penduduk Saranjana. Cerita keempat, penduduk Saranjana ikut konser. Pada tahun 2005, grup band ternama Ada Band melakukan tour. Salah satu kota yang ditujunya adalah Kota Baru. Mereka tampil di panggung stadion Gor Bamega Kota Baru. Sebelum mereka tampil, mereka di briefing tidak boleh mengatakan hal-hal kotor. Dan apabila melihat penonton yang memiliki gerakan-gerakan yang aneh, wajah-wajah yang aneh, cuekin saja. Mereka pun memulai konser dan mengamati para penontonnya yang bergerombolan, dari yang tua sampai anak muda. Sekitar jumlahnya 12 ribuan. Stadion Gor Bamega Kota Baru memiliki satu akses jalan keluar masuk. Dan otomatis apabila grup band ini ingin keluar, pasti membelah penonton. Dan saat konser selesai, hal aneh pun terjadi. Mereka terkejut melihat penonton yang awalnya 12 ribuan menjadi sepi, yang hanya ada beberapa ribuan saja. Dan apabila ada festival atau perayaan hari jadi Kota Baru, bila melihat seseorang yang tidak memiliki veltrum atau 2 garis di atas bibir, maka diyakini seseorang itu adalah penduduk kota Saranjana yang ikut riuk-piuk di pesta festival tersebut. Sekian cerita horor tentang kota Saranjana. Mungkin nanti saya akan membagikan cerita horor lainnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. See you again.